Assalamualaikum sahabat Lazisku, kembali lagi di podcast Lazisku Talk bersama saya Afifa, yang nantinya disiarkan di channel YouTube Lazisku. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu program Lazisku, program unggulan, yaitu Puskesku, Pusat Kesehatan Kemandirian Umat. Dan sudah hadir bersama kita di sini di studio Dr. Berli sebagai penanggung jawab dari Puskesku. Mungkin kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Maka di sini kita kenalan dulu bersama Dr. Berli. Mungkin dikenalkan dulu dok, silakan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sahabat Puskesku, saya Dr. Buyung Berli ya, bagian dari divisi kesehatan dari Lazisku dan juga sebagai penanggung jawab Puskesku sendiri ya. Puskesku itu adalah Pusat Kesehatan Kemandirian Umat. Oke. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan pertama nih langsung aja dokter. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Puskesku itu dokter? Bisa Ya, dijelaskan? jadi Puskesku itu kan singkatan ya dari Pusat Kesehatan Kemandirian Umat. Nah, di sini adalah salah satu bagian dari program Lazisku ya. Lazisku selain bergerak di bidang pengumpulan zakat, infak, sodako dan wakaf, ini akan disalurkan juga ke mana? Ke bagian program-program pendidikan, program sosial dan program kesehatan sendiri. Nah, di kesehatan ini kami mempunyai program membuka pusat kesehatan kemandirian umat. Nah, ini apa yang harus dilakukan di sini? Nah, programnya adalah membuka praktik dokter gratis untuk kaum duafa dan juga para aktivis, guru ngaji yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya ya. Jadi bisa berobat di puskesku sehingga nanti semua biayanya gratis ya. Gitu ya dokter, sangat luar biasa. Dokter tadi kan untuk yang kurang mampu mungkin seperti itu ya dok. Ya, Kalau untuk yang masyarakat lingkungan sekitar puskesku nih dok ya, ingin berobat malam-malam begitu mungkin gimana? Apakah akan ditangani juga dokter? ya. Jadi untuk pasien yang berobat di sekitar puskesku, kebetulan kita ingin memberikan informasi ya buat sahabat Lazisku bahwa eh, puskesku ini baru satu ya tempatnya di Jalan Haji Zaini nomor 15 di daerah Radio Dalam Jakarta Selatan. Nah, ini kalau untuk pasien-pasien yang non duafa atau yang mampu untuk berobat silahkan. Nah, di sana juga kita membuka ya pelayanan praktik dokter. Nah, di sana itu boleh untuk masyarakat yang di sekitar lingkungan puskesku silahkan berobat dan itu juga ada jadwal-jadwal prakteknya ya. Ya, Heeh. baik. Jadi silakan ya untuk masyarakat di sekitaran Radio Dalam ini ingin berobat bisa ke puskesku. Dan kalau di puskesku itu ada jadwal berobat atau bagaimana dok? Mungkin Iya, bisa dijelaskan. alhamdulillah kita buka ya selama seminggu Senin sampai Ahad ya. Ini tapi jadwalnya Senin sampai Jumat ini setelah puskesmas tutup ya. Jadi kan di sana juga ada puskesmas ya. Di Gitu. daerah Jalan Yado 3 itu ternyata di sekitarnya itu ada puskesmas. Nah, ini buka kan kalau pelayanan polinya dari pagi sampai siang ya, Pagi sampai sehingga siang. nanti puskesku itu kita kolaborasi dengan puskesmas, kita bukanya di waktu siang sampai malam. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat itu bukanya dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Sampai jam Tapi 8 malam. kalau hari Sabtu dan Ahad kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya. Jadi bukanya selama seminggu full dan ini Seminggu full ya. silahkan kalau ada yang mau berobat ya. Baik, jadi kalau untuk di weekend ini jam 10 sampai Jam jam 4 sore jam ya. 4 sore Jam 4 ya, sore sampai ya. jam 4 sore saja. Heeh. Kalau di hari biasa ini sampai jam 8 malam gitu Iya. dokter. Baik, untuk fasilitas di puskesku mungkin dapat dijelaskan juga dokter, Iya, ada apa aja? kami saat ini membuka jadwal praktik dokter umum. Nah, memang ini nanti akan berkembang ya.
di puskesku sendiri jadwalnya ini sudah tadi saya sampaikan ya, dan praktik dokter umum ini nantinya tidak hanya di dalam puskesku sendiri atau di praktek dokternya, tapi nanti kita akan ada kegiatan promotif, preventif ya, jadi penyuluhan kesehatan, terutama yang akan kita berikan penyuluhan bisa masyarakat di sekitar puskesku, bisa di sekolah-sekolah, bisa juga di pesantren-pesantren. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk mengedukasikan warga masyarakat terutama di sekitar Jabodetabek ya. Karena banyak masyarakat yang sebenarnya butuh kesehatan, tapi mungkin karena keterbatasan biaya, mereka mungkin kalau yang mempunyai BPJS atau kartu KIS, oke lah, silahkan digunakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta, itu silahkan. Tapi kalau yang nggak punya gimana? Nah, di sini kami membuka ya, eh, silahkan untuk masyarakat yang tidak mampu atau istilahnya duafa boleh berobat, dan di sini juga kita akan membantu ya kesehatan para masyarakat-masyarakat yang membutuhkan istilahnya kesehatan yang benar-benar komprehensif seperti itu. Seperti itu ya dok. Mm-mm. Jadi untuk masyarakat yang tidak punya BPJS, Ah, namun mungkin kondisi keuangannya keuangan dia. bisa berobat di Lazisku. Iya. Nanti akan mendapatkan fasilitas kesehatan dari Lazisku, dari Mm-mm. puskesku begitu dokter ya. Iya. Baik, dan kembali lagi ini dokter tadi kan fungsi dari puskesku juga membantu kaum duafa Mm-mm. dengan bebas biaya begitu Iya. dokter. Ada kriteria yang Iya. harus dipenuhi syarat sehingga pasien bisa berobat di Lazisku, mungkin dapat dijelaskan dokter? Iya. Jadi sebenarnya kriterianya apa kalau misalnya pasiennya mau berobat ke puskesku? Sebenarnya syaratnya cukup mudah ya, kalau memang memiliki kartu keluarga, KTP, dan SKTM. Untuk yang tidak mampu, mungkin bisa melampirkan SKTM-nya, nanti kita data, kita akan buatkan kartu ya. Kartu ini, kartu puskesku ini adalah sekaligus kartu berobat. Karena puskesku sendiri ini dibantu juga pembiayaan kesehatannya oleh Lazisku. Nah, dari mana Lazisku ini mendapatkan dana santunan buat biaya kesehatan masyarakat kurang mampu atau duafa ya? Nah, ini dari masyarakat, masyarakat yang mau eh, berzakat, berinfak, bersodako, atau mau berwakaf juga silahkan. Misalnya mau wakaf alat kesehatan, atau mau wakaf misalnya rumahnya banyak, silahkan mau wakaf untuk dibukakan lagi puskesku, boleh ya. Nah, kalau infaknya apa? Boleh berupa duit ya, atau berupa obat-obatan, silahkan kami membuka donasi ya. Begitu dokter ya. Iya. Jadi dari puskesku juga membuka donasi nih untuk sahabat Lazisku yang ingin menyalurkan donasinya, zakat, infak, sedekah ya, karena ini sangat membantu untuk pasien-pasien yang kurang mampu, yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti itu dokter Iya, ya. benar. Dan di sini jadi pertanyaan juga dokter, Iya. untuk di puskesku sendiri ini jenis penyakit apa saja dokter yang bisa ditangani? Oke, Mungkin ya. bisa dibantu jawab Jadi dokter. kami masih membuka pelayanan rawat jalan. Jadi untuk pelayanan misalnya yang sifatnya gawat darurat atau rujukan masih belum bisa kami layani. Nah, untuk rawat jalan ini semua penyakit mulai dari bayi sampai dewasa atau lansia pun bisa berobat di Lazisku atau puskesku ya, di puskesku. Nah, ini misalnya penyakit-penyakit kalau anak-anak kan lebih sering ya, ada demam, diare, batuk, silahkan. Kalau dewasa apa penyakit-penyakitnya, baik yang infeksi maupun non-infeksi. Misalnya penyakit diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit yang lain silahkan juga mau berobat, tapi yang sifatnya gejala ringan. Kalau yang gejala berat, misalnya kasusnya asma dengan istilah membutuhkan oksigen, otomatis ini kami belum mempunyai fasilitasnya. Nah, nanti kedepannya kita akan berkembang ya, karena ini adalah salah satu lembaga yang akan terus bermanfaat buat umat. Kita akan berkembang, mudah-mudahan ketika SDM kita siap dan seluruh fasilitas kita siap dan bisa membuka
cabang di berbagai wilayah ya. Karena Lazisku ini juga tidak hanya di daerah Jakarta aja. Jadi dia bisa ada di seluruh Indonesia. Memang untuk cabangnya pun insya Allah wilayahnya udah dibuka 10 ya, kalau nggak salah tuh 10. Nah, tapi memang yang saat ini kami itu baru membuka pusat kesehatannya tuh baru satu. Nah, memang beberapa teman-teman juga ada yang sudah siap nih mau membukanya. Nah, tapi ini kami katakan biarkan yang satu ini dulu kita Yang jadikan satu sebagai dulu pilot ya. project. Insya Allah kalau memang ini berjalan 1 tahun, 2 tahun dan insya Allah bermanfaat buat umat. Nah, ini akan kita kembangkan lagi sampai ke klinik Pratama minimal ya. Nah, memang untuk program praktek Lazisku ini tidak terlepas nantinya kita akan membuka klinik Pratama yang tadinya hanya praktik dokter. Klinik Pratama kan nanti bisa jadi dokter umum, dokter gigi, kebidanan ya. Jadi ini lebih luas lagi nantinya. Atau memang mau buka program praktek spesialis silahkan. Nah, bagi ada dokter juga yang mempunyai jiwa eh, istilahnya sosial yang ingin menyumbangkan mungkin tenaganya atau perawat atau teman-teman farmasi, teman-teman tenaga kesehatan yang ingin bergabung bersama kami juga open ya. Artinya Open ya, ya gitu. silakan kalau memang mau bergabung, mengikhlaskan istilahnya tenaganya, kami juga siap untuk bersama teman-teman untuk istilahnya membantu ya masyarakat-masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan perlu juga saya sampaikan di Puskesku ini tidak hanya kita untuk masyarakat tidak mampu ya atau duafa, tapi kita juga membuka program pelayanan kesehatan untuk masyarakat-masyarakat yang istilahnya membutuhkan juga di sekitar Puskesku nih ada yang sakit atau memang para aktivis, para guru ngaji ya. Ini kan bagian dari orang-orang yang visabilillah ya, berjuang di jalan Allah untuk istilahnya menegakkan kalimat-kalimat Allah ya, para guru ngaji yang memang masih keterbatasan biaya untuk berobat terkait penyakitnya. Nah, ini bisa kita bantu untuk berobat ya di Puskesku. Seperti Nah, itu. Masya Ya, Allah. insya Jadi Allah. untuk yang memiliki keterbatasan biaya seperti guru ngaji mungkin Mm-mm. tidak punya kartu Iya. BPJS, ini masih bisa berobat di Puskesku ya. Dan untuk masyarakat juga tadi bisa untuk masyarakat umum nih dokter, gimana biayanya? Oh iya, benar. Jadi masyarakat umum ini sebenarnya kami ada biaya ya, tapi biaya ini sebenarnya bukan untuk profit, tapi tujuannya untuk subsidi silang juga terkait istilahnya akomodasi, biaya-biaya sarana prasarana. Jadi di Puskesku sendiri ini kan kita dapat wakaf ya, dapat wakaf sehingga di sini dari wakaf ini otomatis kan kita butuh biaya listrik, biaya Betul obat-obatan yang banget. habis. Nah, di sini kita kenapa membuka untuk umum juga yang non duafa atau tidak mampu. Tujuannya apa? Mensubsidi silang biaya-biaya ini ke biaya dokternya sendiri, istilah jasa Betul. dokter, jasa untuk misalnya biaya listrik ya. Nah, biaya obat-obatan yang habis. Nah, ini kita gunakan kurang lebih untuk masyarakat umum ya, yang ekonomi istilahnya mampu. Nah, ini kurang lebih di kisaran range-nya 60.000 sampai 100.000. Nah, tapi sebenarnya tidak boleh lebih nih dari 100.000. Emang kita buka tarif murah banget ya. Wah, ini sangat terjangkau ya untuk Ya, masyarakat yang mau berobat di Lazisku, heeh, yang untuk masyarakat umum kisarannya hanya maksimal 60.000. Ya, Rp100.000 maksimal dokter. 100.000 Wah, ya. sangat luar biasa. Mungkin dari untuk podcast kali ini dokter bincang-bincangnya ini dulu dokter. Mungkin Iya, nanti kita akan ada podcast selanjutnya siap. mengenai Puskesku ya. Kami ucapkan terima kasih Dokter Berli telah bergabung di podcast Lazisku Talk. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa juga Lazisku kita ada sosial media, nanti bisa dikunjungi di Instagram ataupun di Facebook di lazisku.id. Bisa juga mengunjungi website, dan jikalau teman-teman ada yang ingin berdonasi, ini sangat boleh ya untuk membantu
masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat, ini bisa klik link di deskripsi di bawah di video ini. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe ya dok. Ya, siap, Ya. siap. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.